Pemirsa, sistem belanja online bayar di tempat dimanfaatkan seorang pria di Padang, Sumatera Barat untuk menipu kurir pengantar barang. Modusnya, pelaku memberikan alamat palsu hingga kurir tidak menemukan tempat yang dituju. Pelaku kemudian meminta kurir bertemu di suatu tempat dan saat barang diterima, pelaku berdalih ambil uang namun tidak pernah kembali. RP digelandang petugas ke Mapolsek Lubuk Kilangan Kota Padang usai ditangkap di wilayah Bungus karena menipu puluhan orang korbannya para kurir jasa pengiriman barang. Pria pengangguran warga Lubuk Kilangan ini menipu dengan modus pembelian barang secara online dengan sistem pembayaran COD. Saat memesan barang, pelaku sengaja memberikan alamat palsu atau kurang lengkap dengan tujuan sang kurir menghubungi nomor ponsel pelaku yang tertera di alamat. Pelaku kemudian menjanjikan kurir bertemu di suatu tempat untuk mengambil barang pesanannya. Setelah bertemu sang kurir, pelaku ambil barang pesanannya lalu kabur dengan dalih ambil uang di rumah. Pelaku selanjutnya menjual barang pesanannya secara online dengan harga murah. Belanja online dengan sistem COD. Dia memesan barang melalui online, kemudian kurir mengantar barang tersebut kepada yang bersangkutan dengan alamatnya itu tidak jelas. Dengan modus nelpon kurir, dia berjanji di luar dari alamat yang dekat alamat yang dibuatnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur membongkar praktik investasi bodong yang dilakukan perusahaan di wilayah ND Nusa Tenggara Timur. Tak tanggung-tanggung, kerugian mencapai 28 miliar rupiah dari 1.800 nasabah yang terjaring. Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur menangkap MB, pimpinan PT Asia Dinasti Sejahtera atas kasus investasi bodong yang dilakukannya sejak tahun 2012 lalu. 18 Mei 2021, perusahaan yang menjalankan bisnis investasi tanpa izin resmi ini berhasil menjaring 1.800 nasabah. Polisi menyita uang nasabah yang dihimpun perusahaan investasi bodong ini sebanyak 28 miliar, serta harta tidak bergerak milik perusahaan sebesar 17,5 miliar rupiah. Dalam investasi ini, perusahaan menjanjikan berbagai paket digital yang menggiurkan kepada para nasabahnya. Sampai dengan sekitar bulan April, dengan menggunakan aplikasi, dia mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengikuti program yang disampaikan. Pelaku dijerat pasal tentang perbankan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berkas ini sudah dinyatakan. Pemirsa, oknum pejabat Kementerian Agama meraup untung miliaran rupiah dengan menjadi calo pengangkatan CPNS. Sasarannya merupakan para tenaga kontrak yang dijanjikan mendapat SK PNS tanpa tes. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program Realita hari ini. Saya Mirva Suri undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Oknum pejabat di Kementerian Agama Republik Indonesia ini ditangkap setelah menipu belasan tenaga kontrak di tempatnya bekerja. Pelaku menjanjikan para korban diangkat menjadi PNS tanpa tes dan mendapat SK. Untuk mendapatkannya, para korban harus memberikan uang ratusan juta rupiah. Atas perbuatan yang dilakukannya bertahun-tahun, pelaku meraup untung hingga miliaran rupiah. Awalnya dia bekerja di Kementerian Agama di bagian kepegawaian. Karena dari situ akhirnya dia ketemu dengan korban, habis itu mengiming-imingi korban bahwa korban bisa masuk PNS di Kementerian Agama tanpa dilakukan tes. Berarti saat ini masih aktif Pak Kasat? Saat ini aktif tapi bukan di bagian kepegawaian. Pelaku diduga melakukan penipuan tidak hanya dilakukan di wilayah hukum Polres Ciamis, melainkan di berbagai daerah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan 4 tahun penjara.